Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog iNews Pagi. Siapa main propaganda? Tema kita pagi hari ini. Tadi kalau dari kubu Pak Prabowo menyatakan bahwa ini sebenarnya yang dilakukan Pak Jokowi adalah rasa kekhawatiran, kepanikan. Sudah dibantah oleh TKN Pak Jokowi Ma'ruf bahwa ini tidak ada hubungannya dengan hasil-hasil survei ya. TKN melihat malah ciri-ciri tersebut ada di kubu Pak Prabowo. Kita akan lihat kalau ada 5 ciri-cirinya, 5-5-nya ada sudah. Kita tanya ke Pak Adi, analisa politiknya Pak Adi seperti apa? Kalau melihat secara umum, model kampanye kita ini sebenarnya impor dari luar. Ada konsultan politik, ada lembaga survei, dan seterusnya. Ini kan model-model kampanye yang pernah dipraktekkan di negara-negara maju, termasuk di Amerika. Dulu kita kampanye kan pakai model konvensional, tidak pakai lembaga survei, tidak pakai konsultan. Itu secara umum. Artinya kalau ada lembaga konsultan dari luar, seperti Rusia, dari Amerika, mestinya ini tidak dianggap berlebihan ya. Cuman yang agak sedikit menjadi negatif, karena strategi yang dimainkan oleh konsultan asal Rusia itu cenderung memang negatif, seperti yang pernah dipraktekkan di Amerika ataupun di Brazil. Nah, ciri sama juga menyebarkan hoax. Relatifnya hampir sama. Salah satu cirinya adalah menyebarkan berita hoax yang selalu diproduksi untuk mempengaruhi opini publik. Nah, mungkin Bang Andre nanti bisa klarifikasi. Yang dimaksud dengan hoax ataupun politik ketakutan itu di Indonesia ini dikesankan sedang tidak oke. Ekonominya tidak stabil, pengangguran di mana-mana kan begitu. Ini yang kemudian dianggap diproduksi terus-terusan. Bahwa Pak Jokowi selama 5 tahun ini dianggap tidak bekerja apa-apa. Dan itu dilakukan oleh Bang Andre dan kawan-kawan. Strategi-strategi semacam ini sering dilakukan, terutama untuk mendowngrade elektabilitas petahana. Inilah yang saya kira saling perang tawuran antar opini itu orang mengadopsi seakan-akan pernah dilakukan oleh konsultan asal Rusia yang menggunakan cara apapun untuk memenangkan elektabilitas. Tapi menurut Bang Adi sendiri, benarkah dengan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang menyinggung nama-nama negara ini bisa merusak hubungan seperti yang dikatakan Bang Andre tadi, merusak hubungan dengan Rusia, Amerika begitu? Enggak, karena sudah ada klarifikasi dari awal. Ini sifatnya personal, ini persoalan soal konsultan politik yang ini tidak ada kaitannya dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Terlampau berlebihan Bang Andre ini sebenarnya kalau melihat. Toh Rusia juga tidak selalu berlebihan. Bang Andi, itu bagian dari strategi yang berlebihan tuh Pak Andi. Bang Andi, cuma propaganda Rusia ini pernah dilakukan di Amerika Serikat. Iya, itu yang apakah memang melibatkan orang asing juga, orang Rusia juga, Pak, seperti apa? Betul, kan sedang diinvestigasi. Di Amerika, jaksa khusus sudah menemukan 35 orang yang sudah didakwa terlibat dalam kasus propaganda pemenangan Donald Trump. Cuman 35 orang ini sampai sekarang belum diputus apakah bersalah atau tidak. Tapi sedang diinvestigasi secara serius. Itu artinya di Amerika sekalipun sudah ditemukan ada anasir-anasir propaganda dari pihak asing. Itu satu hal. Yang kedua yang paling penting, di undang-undang pemilu kita tidak diatur tentang konsultan asing. Apakah boleh ataupun tidak. Jadi siapapun boleh jadi konsultan sebenarnya. Karena tidak ada dalam undang-undang kita. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia fitnah, hoax, gitu ya. Kemudian dia menyerang dengan kebohongan-kebohongan yang itu tidak terukur. Kalau itu yang terjadi, maka laporkanlah ke Sentra Gakumdu, laporkanlah ke polisi, laporkanlah ke Bawaslu dan KPU sebagai ancaman dari pemilu. Inilah yang kemudian menjadi paradok. Satu sisi, propaganda kampanye ala Rusia ini memang cukup mengkhawatirkan karena selalu menyemburkan berita-berita hoax dan fitnah. Tapi di satu sisi yang lain, undang-undang pemilu kita tidak melarang adanya pihak asing untuk terlibat dalam kita. Yang dilarang cuma bantuan asing. Kalau Bang Andre dan Bang Lukman ini terima bantuan asing itu nggak boleh. Kalau itu terbukti maka diancam penjara itu 3 tahun dan kena denda sejumlah uang miliaran rupiah gitu. Bantuan asing nggak Andre? Langsung aja dijawab Bang Andre. Ini penting gitu biar clear sedikit. Ya, pertama ya, Bang Andre? saya jawab dulu ya Bang Lukman, habis itu baru Mas Andi. Pertama ya, narasi yang dibangun oleh Bang Lukman bahwa lembaga survei sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah unggul 20%. Ini kan cara-cara yang disampaikan Bang Lukman ini persis copy paste Pilkada DKI zaman Ahok. Karena kan Pak Jokowi itu adalah Ahok. Pendukung partai pendukung Pak Jokowi sama dengan partai pendukung Ahok. Relawan pendukung Pak Jokowi sama dengan relawan pendukung Ahok. Bahkan juru bicara Pak Jokowi yang muncul di berbagai televisi itu juru bicara penista agama gitu. Lanjutkan. Enggak saya. Jadi intinya cara-cara kembali lagi ciri-cirinya itu. Saya gantian cara-caranya persis sama. Nah, zaman Ahok kita tahu Ahok dibangun persepsi Ahok itu tingkat kepuasannya 70%, persis sama dengan Pak Jokowi. Ahok itu survei elektabilitasnya adalah 54 sampai 56%, persis sama seperti Pak Jokowi. Faktanya
kami pakai survei internal kami yang memenangkan Anies dan Sandi, dan survei-survei yang memenangkan Ahok 20% sama persis Pak Ahok Jokowi. Sekarang mereka lah yang sekarang membangun narasi persis sama dengan Ahok. Baik, Nah, itu satu, belum selesai saya. Yang kedua soal Ini bicara luar konteks ini. Enggak, saya ingin menggambarkan, Bang. Kan pernyataan apa? Yang kedua soal konsultan asing. Kami menemukan rekam jejak digital ya, bahwa di website di Political Strategist, Stanley Greenberg mengaku pernah menjadi konsultan Pak Jokowi. Lalu di Wikipedia, di bio beliau juga, itu beliau juga mengaku pernah menjadi konsultan politik Pak Jokowi. Memang Desember 2017 di Wikipedia diedit, hilang nama Pak Joko Widodo. Ini butuh klarifikasi. Jadi jangan sampai maling teriak maling, atau menepuk air di dulang, menuduh kami pakai konsultan asing. Ternyata yang bersangkutan pernah memakai konsultan asing waktu dulu. Jadi di Wikipedia-nya diedit Desember 2017, hilang tuh nama Pak Bang Jokowi. Lukman, seperti Gitu. apa nih tanggapannya? Karena awalnya Pak Jokowi melemparkan bahwa Prabowo menggunakan antek asing, tapi kenyataannya dalam buktinya Kita nggak menuduh, kita menunggu klarifikasinya. Oke. Dalam bukti yang ditemukan oleh Bang Andri, ditemukan di Wikipedia itu ada Greenberg tadi ya? Iya, Stanley Greenberg. Nah, itu dia Bicara mengaku kapan? Ya bicara dulu, jangan bicara dulu. Ini bicara kita berarti sekarang. dulu benar. Sekarang Berarti dulu benar Pak Jokowi pernah selama pakai 6 konsultan bulan asing. kampanye ini, selama Kan 6 terjawab bulan kampanye sudah. ini, konsultan kan macam-macam, Oh, Pak. iya. Ini nggak apa-apa, Bang. Konsultan itu macam Pernyataan termasuk Bang misalnya Lukman itu konsultan. mengkonfirmasi Sekarang sudah. Ya udah, sudah, kita nggak tanya apa-apa. konsultan apa itu? Beliau itu konsultan Jokowi konsultan apa? Harus diperjelas ya. Konsultan kan banyak. Ya, investasi dari luar negeri, hubungan komunikasi dengan luar negeri, itu bisa-bisa saja. Tetapi ini kita bicara konteks. Anda suka bicara luar konteks gitu, ya? Menghubung-hubungkan. Bang, Stanley Greenberg Kalau orang itu Jawa konsultan bilang, politik. Konsultan politik. kalau orang Nah. Jawa bilang itu ilmunya ilmu gotak-gatuk, ya semua digotak-gatukan, ya padahal hoax semua. Ini bagian dari ciri-ciri Tapi ini juga terkonfirmasi sebenarnya. Jokowi Dari pernah data pakai sudah konsultan asing diklarifikasi ini. tidak benar ya. Terima kasih Bang Nggak Lukman. ada, kita TKN ini clear, semua putra bangsa. Kalau yang Ya, tadi semua yang putra pernyataan bangsa. Bang Andre tadi yang soal disamakan dengan relawan Ahok sama itu mau dibantah juga tidak Bang Lukman? Benar itu. Saya kira ini hal yang lain ya, hal yang lain, hal yang benar. berbeda, Di luar hal yang konteks. berbeda ya. Tetapi kasus Pilkada DKI juga menjadi catatan penting bagi bangsa ini, ya, bahwa itulah mulai dilakukannya model-model kampanye yang menggunakan SARA. Saya yang membahas dan memimpin undang-undang pemilu, bicara benar itu kasus Ahok itu kita telusuri satu persatu, sehingga kemudian sebahagian dari konten undang-undang pemilu adalah antitesa terhadap kasus Pilkada DKI. Ya, ini pelajaran buat bangsa. Jangan Anda bawa-bawa lagi kasus itu kemudian dalam Pilpres Baik, ini. baik. Ini catatan buruk konsolidasi demokrasi kita. Boleh saya ya? tanggapi? Itu satu hal. Oh, iya, Terus silakan. yang kedua, ya soal survei ya kita hormati dong. Ini para intelektual, para surveyor, lembaga-lembaga survei ini kita hormati intelektualnya. Kami tidak pernah menyatakan bahwa kami tidak membaca misalnya survei-surveinya Median, survei-surveinya Puskaptis yang abal-abal itu ya. Kita nggak pernah mengatakan kita tidak pernah baca, kita baca itu bahagian dari perbandingan dan persandingan ya. Tetapi lembaga-lembaga survei yang lain, 7 yang lain juga kita hormati sebagai produk intelektual mereka. Baik, ini Jangan biar nggak kemudian makin panas, dinyatakan, Bang Andre ini dan nggak benar, Bang ini benar, Lukman. jangan seperti itu. Ya. Bang Adi, gimana? Nah, terus yang ketiga. Boleh saya tanggapi? Terus yang Dua-dua, Bang. Aku mau tiga. Benar, Bang, benar, Lu Bang. tanggapi 3 hal tadi ya. Nah, yang ketiga, ya memang bagaimana ya kita memberikan klarifikasi, memberikan statement-statement sementara yang dikeluarkan terus berita-berita tentang kebohongan ya. Oke. Makanya Jadi kemudian tidak Pak perlu Jokowi klarifikasi ya, Bang. ya biar publik menilai lah ya, biar Baik. publik menilai ini mana bahagian kebohongan, bagaimana bagian dari ilmu gotak-gatuk tadi semua dihubung-hubungkan ya. Ya, saya kira koreksi dan dievaluasi. Ya. Baik. Kalau kita ingin konsolidasi kita 2 bulan terakhir ini baik, ya kembali kepada jalan yang benar. Baik, Oke. Bang Lukman. Ke Singkat. Pak Adi. Pak Adi. Ini tanda-tanda pemilu sudah dekat. Karena semakin panas ya. Semakin Bang Adi. panas. Jadi tawuran opininya semakin agresif. Bukan hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang saling berhadapan, tapi di level Jurkam, di level time set juga panas sekarang. Malah lebih panas ya. Jadi Bang Edi sama Bang Andre ini mana-mana selalu perang nggak selesai gitu. Argumennya sama-sama kuat. Tinggal nanti publik tinggal melihat apakah
apakah apa yang disampaikan Bang Andre ini relatif lebih diterima ataupun Bang Edi. Ini kan sekarang orang tidak terlampau melihat kedalaman soal isu yang disampaikan. Kalau kubunya Prabowo itu selalu menarasikan Indonesia ini sedang tidak oke, mulai dari ekonomi, pekerjaan atau apapun. Kalau itu yang diterima oleh masyarakat, maka Pak Prabowo kemungkinan akan dipilih. Tapi kalau argumennya Bang Lukman yang diterima bahwa ekonomi sedang oke, infrastruktur ini bisa mengurangi jarak logistik yang terpaut jauh dari satu daerah ke daerah yang lain, tentu Jokowi akan dengan mudah memenangkan Baik, kontestasi kita tahan. itu. Bang Adi, kita mau break terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan hadir kembali usai jeda.